SG sedang memantau fight ini. Ini tepat di ujung area Gatka yang berarti BTR berarti sangat enak. Dapat bom dari seorang Potato mengenai Booms. Booms diledakkan kalian dan sekarang kita bakal lihat Point dan Aura pun bertempur di bagian utara dari zonanya. Betul sekali, dan granat masih dilempar, dapetin satu confirm elimination dan berhasil menumbangkan satu pemain lagi dari tim GD. Ini momentum kalau misalkan dari Alter Ego mereka ingin melakukan push, sebuah momentum yang tidak bisa didapatkan dua kali, bahkan di sandwich. Ada Alter Ego dan juga Bigetron yang akan langsung tabrak menuju ke arah GD. Satar langsung cabut untuk mengamankan placement bagi tim GD sendiri, tapi di arah lain ada victim yang dipulangkan ke arah lobby dan fight-nya pecah kali ini antara Bigetron versus Alter Ego. Yap, ini bakal fight yang berdarah karena mau tidak mau ini tim harus saling nge-clear. Kalau pengen gerak ke arah zona dan BTR punya advantage dapetin posisi zona, tapi tentu BTR nggak mau kasih cekungan ini ke arah tim Alter Ego secara gratis. Mereka bakal regroup kembali, tapi sedikit tarik mundur ke arah cekungan belakangnya lagi. Alter Ego punya ruang gerak sedikit lebih banyak, tapi lihat, sekali mereka masuk ke arah zona, mereka bakal jadi magnet bomnya BTR karena nggak mau terpojok oleh Blue Zone. Ya, mereka pusing tuh, mereka mau tabrak BTR atau mereka ingin ngeflank ke sebelah kiri, karena sebelah kiri juga sedang ada pertempuran antara Livescape dan juga NFT kali ini. Namun Void juga sedang berperang dengan tim Aura, di mana dua pemain Aura berhasil mereka amankan, dan kita lihat split camp kali ini di mana dua titik pertempuran terjadi. Tapi kita bakal fokuskan ke arah NFT-nya. Dahulu karena Livescape sudah perlahan-lahan mendaki dan era kekuasaan dari tim NFT. Terlihat satu pemain yang dipulangkan menuju ke arah lobby, dan lihat pergerakan demi pergerakan yang dibuat oleh Livescape begitu meyakinkan. Lagi-lagi NFT kali ini harus dibuat tryhard untuk 2 game berikutnya. Betul, tadi NFT dipulangkan di posisi 13 berarti tidak mendapatkan point placement. 12 tim tersisa, 42 yang masih alive kali ini dari Nero. Tidak mau harus bergerak dan harus melawan tim RRQ, di mana McClary knock out dari Miliana dipulangkan ke lobby, menyisakan 2 pemain lagi. Itu Tapi dari RRQ tipis banget. gak mudah juga nih, mereka harus mau nggak mau perang dengan tim zone atau masuk ke open field. Ya, mau nggak mau mereka harus ngeretek tempat milik Zone Esports seperti yang mereka lakukan di hari kedua kemarin. Tapi sayangnya kemarin mereka kalah dari segi jumlah dan diganggu oleh victim. Betul, kali ini mereka punya kendaraan, akankah mereka melakukan play yang sama? Mereka bakal ingin di arah open field ya, tampaknya Livescape pun gak sepenuhnya aman. Mereka harus bergerak dengan beriringan dengan zona menuju ke arah open field yang BTR punya rumah kali ini. Oke, Bigetron sudah mendapatkan kompon mereka. Mereka nge-split 2-2 kalau nggak salah. 2 orang di kompon, 2 orangnya di bagian lower ground seberang kompon yang sedang ditempati oleh Liquid. Dan melihat pergerakan dari Skylight, Pinky dipulangkan ke arah lobby. Masih ada 38 yang masih bermain untuk di game menit ke-20 untuk Irangel yang kedua. Sementara Livescape yang sudah mulai bergerak perlahan agak di tengah ternyata mereka ya. Betul, ini sulit banget bagi tim Livescape karena ketika mereka maju ini akan dijepit oleh tim Boom juga. Tapi mau nggak mau tidak mau mereka sporting di bagian lapangan tersebut. Sedangkan dari tim Livescape mengambil tempat yang sama seperti mereka WCD kemarin, dicukupkan dengan fortingan mobil ke arah depan untuk memblok peluru-peluru dari arah depan mereka. Tapi mereka butuh kesabaran sih. Mereka harus benar-benar tepat untuk berotasi. Dan ini granat lemparan ke arah poin, tapi ternyata RRQ yang bakal pecah fight terlebih dahulu bertemu dengan tim Nero. Peko tumbang, tinggal 2 atau 3 player aktif dari tim RRQ yang masih bertahan sejauh ini. Poldermon akan melemparkan granatnya kembali dan Nero pun rata. Ada gangguan dari Bonafide, 3-way showdown dan third party is real. Nero pulang ke arah lobby dan RRQ kali ini akan menghadapi tim Bonafide, di mana Tuyul, lihat Tuyul berani banget untuk tabrak ke bagian atas, mendapatkan satu pemain dan Tuyul masih bisa selamat. Sedikit buying time dan ada body system di mana Hans For You akan memberikan backup, tapi RRQ rotasi di waktu yang begitu tepat, namun tembakan dari belakang membuat 2 pemain mereka tumbang. 2 player aktif tersisa, touchdown di celah yang begitu tipis, tapi ada third party. Alter Ego ingin join di pesta Bonafide dan juga RRQ, dan RRQ pun rata. Terlalu banyak tim yang mempunyai angle bebas ke RRQ. Betul, tampaknya terlalu banyak tim di angle yang sama. Akhirnya membuat RRQ harus pulang di posisi ke-10. 9 tim tersisa, 28 player masih live. Tim yang utuh kali ini masih ada Takai Zone dan juga AE BTR. Dimana dari BFT juga dari AE masih player yang knock, tapi Renare dengan posisi yang cukup rapi dan juga timing yang tepat dapat knock ke arah lawannya. Sedangkan dari BTR dengan posisi mereka nggak perlu pindah terlalu jauh, mereka punya rumah juga tadinya, sehingga mereka bisa tinggal mengontrol tim-tim yang pengen masuk ke area circle. Ya, ini yang kita maksud tadi dibahas di awal-awal sebelum kita memulai hari ini. Harus diwaspadain banget untuk Bigetron ya, karena mereka sering melakukan hal seperti ini, di mana mereka ngegas di game-game terakhir dan ngebuat mereka tiba-tiba punya poin yang begitu banyak. Betul, tapi kita bakal kayak juga dari tim BTR. Tampaknya mereka harus survive one by one. Mereka nggak boleh terlalu ngumpul juga, karena terlalu
space ke arah tim lawan dan nggak boleh sampai kena juga karena akan bocor defense mereka. Ya, tapi ternyata Boom juga memberikan tekanan ke arah Bigetron dan sepertinya dari Alter Ego mereka sudah merangkak naik dan merangkak masuk untuk menuju ke bagian dalam dari zona. Tapi lihat angle yang harus dicek oleh Alter Ego begitu banyak. Mereka harus fokus ke Livescape, mereka harus fokus ke arah Bigetron dan mereka harus fokus gimana cara mereka bisa masuk ke dalam zona. Betul, tapi tidak bakal dari BTR kali ini juga dengan posisi 4 orang masih hidup. Mereka bisa coba nge-flank ke arah tim Alter Ego di mana Luxi ditugaskan untuk menahan Alter Ego. Dari Ryzen mungkin nahan Livescape dan juga berlain dari sisi lainnya. 8 tim tersisa, 7 tim tersisa bahkan kali ini di mana cukup banyak tim yang berjatuhan. SG tumbang menyisakan 7 tim dan juga 22 player masih live. Betul sekali, dan Boom yang menyisakan 2 pemain mereka kali ini. Mereka masih butuh bergerak untuk masuk ke dalam zona, tapi area yang mereka punya sudah tidak terlalu banyak lagi. Ada Bonafide di kanan mereka, depan mereka ada Livescape. Zone Esport juga dalam proses dilema yang sama. Karena mau nggak mau mereka harus menghadapi Boom terlebih dahulu sebelum mereka bisa bergerak masuk ke dalam zona. Dan Zuxi di arah lain berhasil mendapatkan Hazelnuts dan juga Super Una. 2 pemain tumbang dari Alter Ego, bahkan 3 pemain tumbang dari Alter Ego. Last man standing, mereka akan bertahan dan masih butuh effort untuk masuk ke dalam zona. Betul, tapi kita bakal jadi melakukan revive, tapi sebelum revive bakal nembak ke arah tim BFD di mana dari Ikian Fokker tepatnya menemukan targetnya, tapi Fokker mendengar bahwa ada tim zone lagi yang besar bakal membuka angle shoot lagi ditamengin. Fly Kido bakal nembak ke arah Fokker ada di lower ground, tapi tampaknya bakal langsung nge-pro lagi dan menutup angle-nya. 5 tim tersisa, 12 masih live. Tampaknya dari Takai dan juga BTR masih lengkap dengan 4 player mereka. Betul, dan sepertinya Zone nggak bisa bertahan karena sudah terjebak, nggak bisa punya ruang gerak yang begitu banyak. Tinggal 3 tim yang tersisa dan granat dari Bigetron berhasil memulangkan 1 tim ke arah lobby. 2 tim tersisa, Bigetron versus tim Takai kali ini. Robot versus Banteng, 4 lawan 4. Jumlah yang seimbang tentunya dengan kondisi circle yang tidak menguntungkan untuk kedua tim ini. Betul, ini circle yang imbang lagi, tapi lihat dari BTR tampaknya sudah mulai mencari posisi di mana saja yang Takai akan ambil. Tapi dari posisi BTR mereka harus maju sedikit lebih jauh lagi, yang berarti mereka harus meninggalkan area rumah mereka. Takai punya lower ground yang berarti mereka nggak bisa ketembak, tapi bisa dilontarkan bom juga. Zuxi melakukan smoke ke arah rumah dalam upaya untuk coba membuka vision lebih luas lagi, sedangkan dari Liquid sudah nge-flank ke arah kiri. Ya, ini mungkin kuncinya di Liquid kali ya, yang bisa memberikan distraction. Tapi sepertinya dari Liquid akan berkumpul kembali, tidak ingin mengambil resiko yang terlalu banyak. Dan Liquid yang membuka jalan untuk terlebih dahulu menuju ke bagian tengah dari circle berikutnya. Membuka vision, tapi dari Zuxi terkena spray dari seorang Hades membuat dia cukup low, tapi tidak sampai ditumbangkan. BTR mulai melontarkan bom juga ke arah tim Takai yang sudah megang bagian low ground. Tapi lihat dari Liquid langsung menginjak high groundnya, menghentikan pergerakan Takai untuk maju lebih jauh lagi. Betul, bahkan Molotov juga dilemparkan untuk membatasi pergerakan dari tim Takai. Tidak dibuat untuk terlalu bebas pergerakan dari Takai ketika kondisi berimbang seperti ini. Molotov yang tidak connect ke arah pemain-pemain dari Takai. Tapi lihat kondisi dari Takai, 2-1-1 split yang mereka lakukan menghindari letupan granat yang berbahaya dari Bigetron. Betul, dan sementara kita bakal dari Zuxi masih menggunakan high ground advantage dia untuk coba membuka vision dan juga memberikan informasi kepada teman-teman di mana letak lawan-lawannya. Tapi dari Zuxi tampaknya nggak lama lagi dapat menggunakan high ground advantage tersebut dan bakal langsung pindah posisi. Terspot 1 pemain dari Bigetron. Zuxi sudah kelihatan yang bergerak dari arah rumah dan belum masuk ke dalam zona. Akan di backup oleh pemain-pemain Bigetron yang lainnya. Ada Ryzen yang akan siap menyambut pemain dari tim Takai. Ini bisa aja Ryzen memberikan backstep dari arah sebelah kiri tim Takai. Betul, tapi Takai lihat mereka ngumpul di satu titik yang sama. Kalau BTR kelihatan betul, ini yang sangat berbahaya juga tentunya. Sebenarnya dari 2 tim ini punya setup yang rapi untuk masing-masing tim. Cuma tinggal masalah timing yang menurut gua, siapa yang akan mendapatkan momentum terlebih dahulu. Apakah ini momentum untuk Takai? Granat lempar menuju ke arah Ryzen akan segera meletup. Tidak ada splash damage yang masuk ke arah Ryzen. Zuxi pun berhasil merangkak perlahan untuk masuk ke dalam zona. Dan lihat, dari Kean Crush 2 pemain begitu tertib untuk mengontrol angle sebelah kiri. Tidak dibiarkan pemain-pemain Bigetron yang bergerak dari arah rumah punya ruang gerak yang begitu luas. betul, tembak-tembakan dilontarkan tapi belum ada sampai connect. Tapi akhirnya Kean tertumbangkan membuka kesempatan bagi BTR untuk maju ke depan Hades. Terkena headshot kali ini bahkan hampir tumbangkan juga oleh seorang Ryzen menemukan letak Ron seorang Hades kali ini. Tampaknya dilontarkan terus menumbangkan seorang Hades membuat kondisi 4 lawan 2. Akankah mereka maju kali ini dari Takai? Tampaknya mereka bisa keluar. Dapatin 1 trade kali ini bahkan 2 kedok yang membuat keadaan kembali stalemate untuk kedua tim ini. Betul, kondisi kembali berimbang 2 lawan 2, tapi pergerakan dari seorang Grimoni dengan
dengan MG3-nya. Kali ini cukup dekat dengan dua pemain dari Bigetron. Mungkin tidak ada granat lagi bagi seorang Grimory. Dan lihat yang dilakukan oleh seorang Ryzen. Membuka vision untuk memberikan informasi ke arah pemain Bigetron yang lainnya. Udah. mulai bangkit dan ternyata Luxi juga berhasil diamankan kali ini. Kondisi yang benar-benar berbahaya. Kali ini 3 lawan 1. Last man standing untuk Bigetron. Yang masih bertahan adalah seorang Luxi. Yang ada di bagian depan. Cukup dekat dengan Grimory. Sudah mulai bangkit. Kali ini jump shooter ternyata tidak berhasil mendapatkan sebuah knockout. Dan langsung dipus begitu saja berhasil mendapatkan 2. Namun winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Takai. Banteng yang menyeruduk robot di game ketiga hari ini.